Selamat siang. Hari ini saya akan menceritakan tentang bagaimana terjadinya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama terjadi dengan terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand. Pangeran Franz Ferdinand ini melakukan perjalanan di kota Sarajevo di Bosnia Herzegovina yang waktu itu dikuasai Austro-Hungaria. Pada saat itu terdapat seorang ekstremis dari Serbia yang ingin membunuhnya, namun gagal dan malah membunuh salah satu penjaganya. Franz Ferdinand pun ingin menjenguk sang penjaga yang mengalami luka setelah terkena bom yang dari si pembunuh tadi. Nah, ketika sang supir ingin pergi ke arah rumah sakit, ia salah belok di jalan ia malah berjalan di arah yang salah dan bertemu dengan pembunuh yang ingin membunuh Franz Ferdinand, dan akhirnya ia pun terbunuh. Karena hal ini, Austro-Hungaria pun mendeklarasikan perang menuju Serbia. Austro-Hungaria dijaga oleh Kekaisaran Jerman, lalu Serbia dijaga oleh Kekaisaran Rusia, lalu mendapat bantuan dari Prancis. Ketika Jerman ingin menyerang Prancis, Jerman melihat bahwa pertahanan di wilayah Prancis itu sangatlah banyak dan sulit untuk dilewati. Akhirnya para jenderal pun menyetujui untuk menyerang Prancis dengan memutari Belgia. Hal inilah yang membuat Britania Raya masuk ke dalam perang. Lalu Jerman pun berhasil memukul mundur Belgia menuju ke arah laut. Karena akan hal ini, para jenderal dari blok sekutu meminta untuk menyerang balik. Nah, untuk tidak terjadinya mundurnya pasukan Jerman dari front barat, pasukan Jerman menggali sebuah parit agar mereka bisa berlindung dari tentara sekutu. Sistem parit ini berawal dari ujung laut di Belgia sampai ke wilayah Switzerland, di mana terdapat sebuah daerah di tengah-tengah antara parit milik blok sekutu dan blok poros yang bernama No Man's Land, di mana tempat ini tidak dihuni oleh siapapun. Ketika penyerangan di parit ini terdapat sistem penyerangan bernama trench warfare, di mana para pasukan dari blok poros menembakkan artileri menuju ke parit blok sekutu. Lalu blok sekutu keluar dari paritnya dan menyerang ke arah parit blok poros. Namun parit blok poros dijaga oleh artileri dan machine gun, yang akhirnya banyak terjadi korban jiwa yang meninggal karena terkena serangan dari blok poros. Namun ketika itu berhasil, para pasukan blok poros pun akhirnya mundur dan membuat parit lagi. Lalu pada front timur, di Kekaisaran Austro-Hungaria mengalami kekalahan untuk mengalahkan Rusia. Namun dengan bantuan Jerman, mereka berhasil memukul kembali, dan dengan Jerman mengembali dan terjadinya revolusi di kota Petrograd atau Saint Petersburg menyebabkan Kekaisaran Rusia keluar dari perang. Lalu blok sekutu pun mendapat teman baru, yakni Italia dan Kekaisaran Jepang. Jepang ingin membuat sebuah kekaisaran yang berada di wilayah Asia Timur. Mereka pun juga menguasai wilayah koloni Jerman di Asia Timur, di Cina, dan juga di Asia Pasifik. Lalu negara-negara buatan Inggris atau Dominions of Britania Raya
pun mulai melakukan hal yang sama dengan mengambil wilayah dari Inggris, maksud saya Jerman, yang ada di Afrika. Lalu Italia sendiri sebenarnya adalah sekutu dari Austro-Hungaria dan Jerman, namun karena masalah hubungan menyebabkan Italia berganti blok dari blok poros menuju blok sekutu. Di wilayah di Yunani, sang raja ingin bergabung dengan negara blok poros, sementara sang perdana menteri pun ingin bergabung dengan blok sekutu. Karena hal ini menyebabkan terjadi perdebatan antara perdana menterinya dengan sang raja dari Yunani. Akhirnya sang raja pun mengabdikasi dirinya dan akhirnya Yunani di bawah perdana menteri mendeklarasikan perang ke blok poros bersama mendapat bantuan dari negara-negara sekutu. Lalu Kekaisaran Ottoman memperbolehkan kapal-kapal dari milik Jerman untuk menyerang Rusia. Hal inilah yang menyebabkan Kekaisaran Ottoman masuk ke dalam Perang Dunia Pertama. Ketika Kekaisaran Ottoman menyerang Rusia, Ottoman mengalami kekalahan karena musim dingin yang belum mereka siap hadapi. Inilah yang membuat Kekaisaran Ottoman membunuh setengah juta populasi ras Armenia di Ottoman. Lalu Bulgaria ikut masuk dengan blok poros karena ingin mendapatkan wilayah-wilayah yang baru. Mereka pun berhasil mengalahkan Serbia dan Montenegro. Namun si Kekaisaran Jerman ini ingin negara Amerika Serikat untuk tidak masuk blok sekutu dan tidak menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Oleh sebab itu, ia mengirim telegram ke negara Meksiko untuk berperang melawan Amerika. Namun, telegram tersebut ketahuan oleh tentara Britania Raya dan dikirim ke Amerika. Lalu Amerika pun mendeklarasikan perang ke Jerman. Hal ini membuat Jerman menjadi menambah banyak musuh lagi. Dengan masuknya Amerika ke Jerman menyebabkan front yang ada di front yang ada di blok barat dan lainnya harus terfokus ke front lainnya, harus ditinggalkan Jerman dan berfokus ke negara front barat. Dengan masuknya Amerika, negara-negara blok poros pun mulai hancur dan berpecah menjadi negara-negara baru. Yang pertama adalah Bulgaria yang akhirnya kolaps dan hancur, lalu Kekaisaran Ottoman yang hancur dan menjadi negara Republik Turki, lalu Kekaisaran Austro-Hungaria yang pecah menjadi berbagai jenis negara seperti Cekoslovakia, Yugoslavia, Polandia dan lainnya. Karena kehilangan banyak sekali teman yang ada di blok poros, Jerman pun menawarkan gencatan senjata dengan negara-negara blok sekutu. Gencatan senjata ini akhirnya menjadi akhir dari Perang Dunia Pertama. Setelah gencatan senjata antara blok poros dan sekutu terjadilah perjanjian bernama Perjanjian Versailles, di mana Jerman harus mengurangi militernya, tidak boleh punya angkatan udara, lalu harus membayar banyak sekali uang untuk reparasi perang.
dan akhirnya Perang Dunia Pertama terjadi dan Perang Dunia Pertama pun selesai. Terima kasih.